Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Zamzam Siregar. Nama saya Zainal Arifin. Nama saya David Rahman. Nama saya Krisdayanti Tolman Gawal. Nama saya Daniel Ernest Rait. Nama saya Jadi Gunawan. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Hukum adalah sebuah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkat laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Oke, dilanjutkan oleh Dani. Menurut sumbernya yang pertama hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaan atau adat. Tiga, hukum traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Menurut bentuknya, 1. Hukum tertulis, hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. 2. Hukum tidak tertulis, hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai suatu kebiasaan. Menurut tempat berlakunya, ruang. 1. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam satu negara. 2. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. 3. Hukum gereja, kumpulan norma-norma yang ditetapkan. 4. Hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang ini didapatkan dari hasil fee yang diberikan oleh 3 perusahaan, yaitu PT Gunung Madu Plantation, PT Bank Penin, dan juga PT John Lynn Baratama. Ketiga perusahaan tersebut melalui konsultan pajak memberikan fee untuk merekayasa jumlah tagihan pajak atau pajak tertagih kepada 3 perusahaan ini di tahun 2016-2017 dengan komitmen fee senilai 25 miliar rupiah, sedangkan yang diterima adalah sekitar 15 miliar rupiah. Dan kalau tadi melalui penjelasan dari KPK menjelaskan bahwa Wawan Ridwan ini merupakan pihak yang bersama-sama dengan seorang lainnya yang merupakan Ketua Tim Pemeriksa dan Penagihan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Alfred Simanjuntak. Bersama dengan Alfred Simanjuntak, Wawan diperintah oleh Angin Prayitno dan juga Dandan Ramdhani untuk kemudian melakukan lobby-lobby terkait dengan rekayasa pajak tertagih pada 3 perusahaan yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kemudian 15 miliar dikirimkan, ini tidak dalam satu atau sekaligus masa, Ferdi, tetapi melewati beberapa kali transaksi terhitung sejak Januari 2016 dan kemudian diberikan secara berangsuran dan jumlahnya adalah 15 miliar, di mana dari 15 miliar inilah kemudian Wawan mendapatkan 625.000 dolar Singapura. Dan kemudian tadi yang juga menarik, KPK juga telah menyita bangunan serta tanah milik Wawan Ridwan yang berada di Kota Bandung yang diduga terkait dengan dugaan penerimaan suap dan juga korupsi rekayasa pajak dalam atau di 3 perusahaan, yaitu PT Bank Penin, PT John Lynn Baratama, dan juga PT Gunung Madu Plantation. Ferdi, yang menarik dari kasus ini kemudian ketika tadi konferensi pers digelar, ada pimpinan KPK dan juga ada Inspektorat Kementerian Keuangan, jadi juga dipertanyakan bagaimana potensi untuk menjerat korporasi jika memang nantinya korporasi terbukti telah melakukan tindakan suap untuk merekayasa pajak yang tadi kemudian menjerat Angin Prayitno dan juga Wawan Ridwan. Dan tadi pimpinan KPK Nurul Gufron menjelaskan bahwa ada mekanisme yang memang dilakukan oleh KPK, yaitu dari hilir ke hulu untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan kemudian akan melakukan pengusutan apakah memang betul ini adalah korporasi yang melakukan penyuapan ataukah hanya konsultan pajaknya saja. Sebelumnya Ferdi, KPK sudah menetapkan 6 tersangka termasuk Angin Prayitno dan juga 4 konsultan pajak yang dipekerjakan oleh 3 perusahaan yang tadi sudah saya sebutkan, yang kemudian diduga memberikan uang senilai 15 miliar rupiah kepada sejumlah pihak termasuk Wawan Ridwan. Tetapi saya ingin sedikit
berbicara terkait dengan korupsi korporasi, ini menjadi korupsi yang setidaknya KPK juga sudah menetapkan 5 perusahaan terlebih dahulu atau dalam kasus sebelumnya, diantaranya adalah PT Tuah Sejati dan juga PT Nindakarya yang terjaring KPK dalam kasus dermaga bongkar Sabang 2006-2011 tahun anggarannya, dan kemudian PT Duta Graha Indah atau yang beralih nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering atau NKE yang terjerat dalam kasus pembangunan rumah sakit dan juga Universitas Udayana di Bali. Kemudian ada PT Trada yang terjerat dalam kasus tindak pidana pencucian uang Bupati Kebumen Muhammad Yahya, dan yang terakhir atau korporasi kelima yang kemudian dijerat dengan pasal-pasal korupsi adalah PT Merial SA yang terjerat dalam kasus pengadaan satelit monitoring dan juga drone terkait dengan Bakamla di tahun 2016. Setidaknya ada 5 korporasi, dan tadi kami sempat mempertanyakan juga apakah nanti KPK akan kemudian mengarahkan kasus ini kepada korporasi, artinya 3 perusahaan tadi, Gunung Madu Plantation, kemudian PT Bang Peni dan juga PT John Lynn Baratama, apakah berpotensi untuk dapat dijerat korupsi korporasi sebagai landasan hukum, Ferdi, untuk menjerat korporasi sebagai tindak pidana atau dalam tindak pidana korupsi sebetulnya sudah diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Jungto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dan ini subjek hukum pelaku korupsi tidak hanya orang tetapi korporasi. Jadi dalam pasal 20 ayat 2 ini juga sudah secara jelas ditetapkan. Selain itu juga ada peraturan MA nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara pidana korporasi. Sehingga bisa saja nanti ketika KPK menemukan alat bukti yang cukup terkait dengan apa yang dilakukan oleh 3 perusahaan ini, apakah ini bukan hanya berasal dari konsultan saja tetapi ada kemudian keinginan dari korporasi untuk melakukan suap dan juga ternyata uangnya adalah berasal dari korporasi tersebut. Nah, ini kemudian KPK bisa melakukan jerat pidana korupsi korporasi kepada 3 perusahaan tersebut. Tapi kami di sini masih menunggu karena jawaban dari pimpinan KPK adalah masih kemudian mendalami pihak-pihak terkait yang kemudian diduga terlibat dalam proses rekayasa penerimaan pajak atau rekayasa pajak tertagih dari 3 perusahaan tadi. Oke, cara penanganannya itu 1. Memaksimalkan peran penyidik pajak yang ada di Dirjen Pajak untuk terlibat dalam sistem peradilan pidana korupsi di sektor perpajakan yang selama ini hanya ditangani oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Yang kedua, hendaknya sistem peradilan pidana korupsi di sektor perpajakan perlu mengatur mekanisme whistleblowing system dan justice collaborator sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana pajak. 3. Sistem perampasan aset koruptor dan pembuktian terbalik yang efektif hendaknya menjadi mekanisme yang efektif untuk membuktikan terjadinya korupsi di sektor perpajakan. 4. Untuk lebih memaksimalkan pemberantasan korupsi di sektor perpajakan, hendaknya penggunaan rezim hukum anti pencucian uang menjadi instrumen alternatif yang efektif untuk menuntut pelaku korupsi di sektor perpajakan. Pada video tersebut mengandung Pancasila kelima, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa kompensasi secara langsung yang didapat oleh wajib pajak. Nah. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.